Pasangan pengantin baru Putri Karlina Akil Bupati Garut dan Maula Akbar, anak dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya buka suara mengenai tragedi pesta rakyat di Gedung Pendopo Garut pada Jumat 18 Juli. Keduanya mengungkap bahwa tidak ada niat untuk mencelakai, bahkan menghilangkan nyawa di rangkaian acara pernikahan mereka. Dalam konferensi pers pada Sabtu, Putri dan Maula menegaskan bahwa tidak merencanakan kegiatan pesta rakyat makan gratis. Maula menjelaskan bahwa awalnya hanya memberi makanan kepada warga yang sudah hadir sejak siang sebelum acara kesenian yang digelar oleh ayahnya, Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, anggota DPRD Jabar itu mengakui memang ada sesi acara menyuguhkan makanan dari UMKM dan bukanlah makan gratis. Saat itu pihaknya juga tidak memberikan pengumuman terkait kegiatan tersebut. Namun selepas sholat Jumat justru beredar kabar akan ada acara makan gratis di Pendopo Garut, Jawa Barat. Maula Akbar pun menuding ada pihak yang menyebarkan kabar makan gratis. Saat itu, Maula mengaku melihat YouTube dengan thumbnail berjudul "Makan Gratis". Menurut Maulana, YouTuber tersebut membuat konten menyebut bahwa akan ada makan gratis. Oleh karena itu, pihaknya tengah memburu YouTuber yang dituduh sebagai biang kerok dalam tragedi pesta rakyat maut di Garut. Ia menekankan makanan tersedia hanya untuk masyarakat yang menunggu untuk melihat acara kesenian. Saat ini pihak polisian tengah menyelidiki penyebab tragedi maut pada pesta rakyat dalam pernikahan anak Deddy Mulyadi. Penyelidikan juga mencari unsur kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 3 nyawa melayang dalam rangkaian acara pernikahan anak dari Deddy Mulyadi. Para korban diantaranya yakni anak-anak, lansia, dan 1 anggota kepolisian. Sementara itu 26 orang lain juga dilaporkan mengalami luka-luka. Pasca insiden ini, acara dibatalkan, panggung pun dibongkar. Rencananya acara panggung rakyat ini bakal digelar selama 3 hari hingga 20 Juli. Tetapi sebelumnya rekan-rekan UMKM kebetulan istri saya memang fokus konsep produk UMKM. Rekan-rekan meminta agar diadakan lapak-lapak untuk Car Free Night. Maka dari itu tulislah Bala Kecerakan. Bala Kecerakan itu yang artinya bukan untuk makan gratis. Makan gratis itu yang saya ketahui terciptanya baru setelah jam 1 siang sebagai Jumat, baru ramai di media sosial adanya Bala Kecerakan. Makan gratis bukan Bala Kecerakan. Bala Kecerakan itu artinya untuk orang agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM disiapkan itu yang berjudul Bala Kecerakan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang. Saya posisi setelah Jumatan buka YouTube, lalu ada thumbnail berjudul makan gratis. Itu sih yang sedang saya dalami. Saya pun sudah berkoordinasi dan sudah mendalami beberapa pihak dari mana mulainya ini ada kesan makan gratis. Untuk makanan yang tergelar itu murni hanya untuk masyarakat yang memang sambil menunggu, lalu dipersilahkan makan tanpa ada penutupan, tanpa ada penghalangan. Kebetulan di sini banyak tugas yang menjaga. Itu memang untuk itu. Daripada makanan terbuang sia-sia, daripada makanan entah kemana terbuangnya, yang lebih baik kita sediakan lagi. Suasana haru dan penuh duka terasa saat Wakil Bupati Garut, Putri Karlina bersama sang suami Maula Akbar akhirnya muncul di hadapan awak media pasca tragedi memilukan yang terjadi dalam acara syukuran pernikahan mereka. Insiden tragis yang terjadi di Pendopo Garut itu telah merenggut 3 nyawa dan puluhan luka, meninggalkan luka mendalam di tengah kebahagiaan yang baru saja mereka rayakan. Wajah Putri Karlina tampak sembab dengan sorot mata sayu dan bengkak menyeratkan kesedihan mendalam, sementara Maula tampak pucat dan lesu.
Putri Karlina mengungkapkan peristiwa tersebut menjadi pukulan yang menyakitkan baginya dan suami. Ia menyebut tidak ada niat apapun untuk melukai warga Garut. Putri membeberkan kronologi atas peristiwa yang terjadi hari itu. Ia menyebut sejak awal dirinya sudah mewanti-wanti kepada tim teknis untuk berhati-hati. Anak dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini menginginkan semuanya mengalir apa adanya. Putri Karlina menegaskan bahwa saat ini bukan saatnya untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan momentum untuk menunjukkan empati dan tanggung jawab kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia menyebut dirinya dan suami telah mengunjungi keluarga korban untuk bertaksiah dan menyerahkan bantuan secara langsung. Namun ia menyadari bantuan apapun tidak akan cukup menggantikan kehilangan nyawa. Ia juga menyebut kesiapan dirinya dan suami untuk menjalani semua proses hukum dan prosedur yang ditetapkan pihak berwenang terkait peristiwa ini. Bahkan ucapnya, ia dan suami sudah mendatangi Polres Garut untuk melangsungkan pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat. Putri mengaku pihaknya telah berupaya menyiapkan acara sebaik mungkin, namun takdir berkata lain. Ia dan suami siap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah innalillahi sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada setitik pun diniatkan hati saya. Dan saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri dari media sosial saya betapa saya berupaya mati-matian untuk acara saya di tanggal 16 itu tidak mengganggu sedikit pun kegiatan masyarakat. Rekan-rekan pun tahu saya H-1 masih keliling ke beberapa sekolah untuk meluruskan, masih menjelaskan kepada para warga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada angkot yang berhenti. Kalian lebih tahu, tidak ada sekolah yang diliburkan, dan alhamdulillah terbukti di tanggal 16 semuanya berjalan lancar, bahkan kemacetan pun dikatakan minim. Berbekal dari itu semua, masyarakat pun punya ekspektasi untuk berbagi kebahagiaan, dan berdasarkan apa yang informasi beredar, tadinya kan yang kalian tahu adalah tanggal rekan-rekan tahu tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM, maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak
hajat. Jika kita fokus mencari siapa kambing hitam, bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah menghubungi bertazia dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik. Namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.